Udah terlihat belum? Udah nak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai kelompok 2 ingin memaparkan hasil diskusi kami tentang Al-Quran sebagai pedoman hidup. Sebelum memulai presentasi ini, dan saya memperkenalkan diri. Nama saya Siti Najma Riko. Dan teman saya Anadia Ayuningkis. Pertama-tama kita akan melihat video tentang Al-Quran sebagai pedoman hidup. Lagi kuliah. Bagaimana suaranya? Kedengeran kok. Suara videonya? Enggak masuk. Videonya masuk nggak? Halo? Enggak masuk. Suara videonya enggak masuk. Oh, bentar. Udah Ini bisa nggak? Kelihatan nggak kalau di sini? Bentar. Masuk nggak? enggak. Suaranya tetap. Nadia ini di laptop pakai headset. Iya. Soalnya nggak bisa mute-nya. Nggak bisa, kayaknya pakai headset nggak kedengeran deh. Hah? Kalau pakai headset di videonya nggak kedengeran suaranya, soalnya langsung masuk headset. Oh, bentar. Coba dilepas. Mulai meninggalkan ajarannya. Nah, kedengeran. Itulah kehidupan umat manusia mulai kacau karena mereka tidak lagi berpedoman sebagaimana yang telah dibawa oleh Rasul. Dengan diturunkannya kitab suci, umat manusia memiliki pedoman hidup. Iman kepada kitab Allah artinya meyakini sepenuh hati bahwa Allah telah menurunkan kitab kepada Nabi atau Rasul yang berisi wahyu untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Kita bukan bahwa ada 4 kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi-Nya. Kitab-kitab tersebut berisi peraturan, ketentuan, perintah dan larangan yang dijadikan pedoman bagi umat manusia. Kitab-kitab Allah tersebut diturunkan pada masa yang berlainan. Semua kitab berisi ajaran pokok yang sama, yakni ajaran yang mengesahkan Allah. Yang berbeda hanyalah dalam hal syariat yang disesuaikan dengan zaman dan keadaan umat pada waktu itu. Al-Quran merupakan kitab suci yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Al-Quran diturunkan tidak sekaligus, melainkan secara berangsur-angsur. Al-Quran diturunkan selama kurang lebih 23 tahun, atau tepatnya 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Al-Quran yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad menghapus sebagian syariat yang tertera dalam kitab-kitab terdahulu dan melengkapinya dengan tuntunan yang sesuai dengan perkembangan zaman. Al-Quran merupakan kitab suci terlengkap dan berlaku bagi semua umat manusia sampai akhir zaman. Oleh karenanya, sebagai seorang muslim, kita tidak perlu meragukan sama sekali keberadaan Al-Quran. Adapun isi pokok Al-Quran adalah sebagai berikut. Pertama, Al-Quran berisi akidah atau keimanan. Yang kedua, Al-Quran juga berisi ibadah, baik ibadah mahdhah maupun ghairu mahdhah. Yang ketiga, Al-Quran berisi ajaran akhlak seorang hamba kepada Khalik, kepada sesama manusia, dan kepada alam sekitar. Yang keempat, Al-Quran juga berisi muamalah, yakni hubungan manusia dengan sesama manusia. Yang kelima, Al-Quran juga berisi kisah, yaitu cerita Nabi dan Rasul, orang-orang soleh, dan orang-orang yang ingkar. Serta yang keenam, semangat mengembangkan ilmu pengetahuan
disebutkan dalam Al-Quran. Keistimewaan kitab suci Al-Quran dapat kita simak melalui uraian berikut. Pertama, Al-Quran sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang yang beriman dan bertakwa. Yang kedua, Al-Quran sebagai pusat informasi kepada setiap umat bahwa Nabi dan Rasul terdahulu mempunyai syariat dan caranya masing-masing dalam menyembah Allah. Yang ketiga, Al-Quran sebagai kitab suci terakhir dan terjamin keasliannya. Yang keempat, Al-Quran tidak dapat tertandingi oleh ide-ide manusia yang ingin menyimpangkannya. Serta yang kelima, membaca dan mempelajari isi Al-Quran akan bernilai ibadah. Adapun perilaku mulia yang berkaitan dengan iman kepada kitab adalah sebagai berikut. Pertama, meyakini bahwa kitab suci sebelum Al-Quran datangnya dari Allah. Yang kedua, Al-Quran sudah dijaga kemurniannya oleh Allah sampai saat ini. Menjaga kemurnian Al-Quran adalah tugas kita sebagai seorang muslim. Yang ketiga, menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk dan pedoman hidup dan tidak sekali-kali berpedoman kepada Al-Quran. Yang keempat, berusaha untuk membaca Al-Quran dalam segala kesempatan, segala suka maupun duka, kemudian belajar memahami arti dan isinya. Serta yang kelima, berusaha untuk mengamalkan isi Al-Quran di dalam kehidupan sehari-hari, baik di waktu sempit maupun di waktu lapang. Pertama, pengertian. Secara biasa, Al-Quran berasal dari kata qara yang berarti mengumpulkan dan menghimpun, dan qiraah yang berarti menghimpun huruf dan kata-kata satu dengan yang lain dalam satu ucapan yang tersusun rapi. Quran pada mulanya seperti qiraah, yaitu nasdar dari kata qara, qiraatan, dan Qur'anan. Secara istilah, Al-Quran adalah firman Allah berisi mukjizat yang diturunkan kepada para nabi dan Muhammad SAW melalui malaikat Jibril, tertulis dalam mushaf yang diriwayatkan kepada kita secara musawir. Membacanya dinilai ibadah, dimulai dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Yang kedua, definisi Al-Quran mengandung dua unsur utama, yaitu Al-Quran sebagai firman Allah, kalamullah, dan Al-Quran sebagai wahyu yang diterima Rasul. Al-Quran menjadi petunjuk universal, tidak terkait langsung dengan kondisi waktu itu. Pesan-pesan dalamnya seperti tauhid, kerahmatan semesta, kemaslahatan, keadilan, kemanusiaan, perdamaian, dan nilai kebaikan universal lainnya. Sejarah turunnya Al-Quran dituntas secara berangsur-angsur, mempunyai tujuan agar pesan Allah dapat tertancap kuat dalam hati, dan sebagaimana disinggung dalam Quran surat Al-Furqan ayat 22. Mengapa Al-Quran itu tidak diturunkan kepadanya sekali-kali saja, jika setiap kali pokok tertimbul dengannya dan kami membacanya dan Misi kemaslahatan Al-Quran memiliki aspek fisik dan batin. Aspek fisiknya terlihat sebagaimana mestinya dalam bentuk mushaf, dan aspek batin terkait keseluruhan pesan yang dijiwai. Kemaslahatan ini terkandung oleh Islam, dan Al-Quran adalah kemaslahatan secara internal dan eksternal seluas-luasnya. Dilakukan dengan cara mencegah dakwah, kebutuhan dan terjadi mewujudkan kebaikan agar terjadi al-ijab. Kemaslahatan yang dikehendaki Islam sekaligus memenuhi semua kebutuhan manusia, baik secara lahir maupun batin, dan baik terkait dengan kebutuhan internal manusia, sehingga tidak terpisahkan dari diri manusia.
Misi kemaslahatan Al-Quran. Para ulama menjelaskan bentuk-bentuk kemaslahatan menjadi tujuan syariat sehingga menjadi tujuan Al-Quran di setiap firman-Nya. Yaitu 1. Menjaga agama, 2. Menjaga jiwa, 3. Menjaga akal, 4. Menjaga keturunan, 5. Menjaga kehormatan, 6. Menjaga harta. Misi kemaslahatan yang selanjutnya ada 3 tingkat kemaslahatan berdasarkan telah kebutuhan memiliki manusia, yaitu kemaslahatan zahiriyah, yaitu kebutuhan manusia menjadi syarat hidup dengan baik dan layak sehingga tanpanya manusia akan mengalami keburukan, bahaya bahkan hina. Yang kedua, kemaslahatan hidayah, yaitu kebutuhan sekunder manusia agar dia hidup kondusif hidup yang mudah. Yang ketiga, kemaslahatan tanziliyah, yaitu kebutuhan sosial manusia yang hubungannya manusia menjadi lebih indah. Selanjutnya, ada tentang pemahaman ayat-ayat Al-Quran. Pertama, ayat dengan pesan yang bersifat universal, yaitu pesan-pesan yang tidak terkait sama sekali dengan kondisi sosial yang dihadapi oleh Rasulullah SAW dan umatnya ketika itu. Misalnya, pesan-pesan tentang tauhid, kemaslahatan manusia, pelestarian alam, dan pesan tentang kebijakan individualnya. Pesan-pesan ini akan terus relevan sepanjang masa dan termasuk pada hari ini atau dimanapun hingga kiamat. Selanjutnya ada pesan yang bersifat khusus karena terkait erat dengan situasi sosial yang dihadapi oleh Rasulullah SAW. Misalnya ayat-ayat tentang pertolongan, perbudakan, kisos, poligami, waris, dan lain-lain. Semua ayat yang berkaitan dengan kondisi saat itu tentu saja adalah petunjuk Allah tentang bagaimana menerapkan nilai universal Islam dalam konteks tertentu, yaitu masyarakat Arab di Jazirah Arabia selama masa pewahyuan. Selanjutnya ada latar belakang keilmuan perbedaan pemahaman Al-Quran. Mereka yang memiliki ilmu pengetahuan mendalami akan berbeda dengan mereka yang pengetahuannya sangat terbatas, baik pengetahuan tentang Al-Quran, makna, dan sejarah turunnya, maupun pengetahuan berkaitan dengan substansi ayat. Misalnya, ayat tentang gunung, ketika dipahami oleh seorang ahli bahasa Arab, sangat mungkin penjelasan akan fokus pada aspek bahasa dari ayat, seperti asal-usul ke setiap kata, kedudukan dalam kalimat, dan makna tekstual yang dimaksudkan. Namun, ayat yang sama jika dipahami oleh seorang ahli gunung, mungkin penjelasan akan dikaitkan dengan pengetahuannya tentang macam-macam gunung, karakteristik masing-masing jenis gunung, fungsi gunung di bumi, dan hubungan antara gunung dengan entitas lainnya di bumi. Adapun latar lainnya seperti latar belakang politik. Latar belakang politik seorang juga bisa ikut memengaruhi pemahamannya atas Al-Quran. Ayat Al-Quran yang sama sangat mungkin dipahami dengan cara yang berbeda oleh mereka yang berada dalam lingkungan kekuasaan dengan dalam sejarah sebagai tahanan politik bangsa. Selanjutnya ada latar belakang jenis kelamin, yakni laki-laki atau perempuan. Seorang juga bisa memengaruhi pemahaman seorang atas Al-Quran ketika memahami ayat-ayat Al-Quran tentang menstruasi, hamil, melahirkan, dan menyusui. Sangat mungkin mufasir laki-laki yang tidak mengalaminya akan berbeda dengan mufasir perempuan yang mengalami. Laki-laki menemukan maksud ayat dengan pentingnya rasa sakit, bahkan sangat sakit, yang dialami perempuan saat menstruasi, hamil, melahirkan, dan menyusui. Pasti dihubungkan dengan konsep kemaslahatan Al-Quran dan kemaslahatan Islam
sedangkan perempuan menghubungkannya. Komitmen seorang untuk mewujudkan kemaslahatan bersama, baik sama anggota keluarga, masyarakat, warga negara, maupun sama makhluk Allah sebagai penghuni alam semesta. Al-Quran yang sama bisa melahirkan penafsiran yang berbeda antara mereka yang kuat komitmennya untuk mewujudkan kemaslahatan diri atau kelompoknya. Cukup dari pemaparan presentasi ini, selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Yang ingin bertanya diharap untuk raise hand. Sama aku hari ini nggak ada rahasia juga. Bingung. Aja tuh begitu. Seperti kita ketahui, bahwasanya Al-Quran itu kan dijaga kepastiannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga akhir zaman. Lalu contohnya bagaimana hal itu bisa dilakukan, karena pada kitab agama lain sudah hilang kesuciannya, mungkin dikarenakan pada zaman penampakannya. Lalu bagaimana dengan Al-Quran Indonesia sudah dijaga? Selanjutnya dari Nadia sama Najma. Seperti yang kita tahu kan kalau Al-Quran itu diisi sumber-sumber dari hukum Islam kan, di mana penerapannya kalau misalnya ada orang yang tidak Al-Quran dengan kita tulisnya berita-berita yang akan terjadi gitu. Dan itu kan dengan lebih dalam dulu kan, baru kita berpendapat bahwa ini. Aku ingin bertanya, karena dia sama Najma, karena nama aku di Nafisa, aku ingin bertanya. Jadi kan Al-Quran itu adalah kitab suci umat Islam ya, agama Islam. Tapi banyak orang tuh yang benci sama agama Islam, tapi melakukan pembangkangan dan menghina Al-Quran itu sendiri. Menurut kalian, bagaimana sih
orang-orang tersebut kan nggak mungkin kan kita kasih kekerasan atau hal-hal yang lain. Jadi cara yang paling efektif untuk menangkal dan membuat orang-orang paham bahwa yang mereka lakukan itu salah itu bagaimana sih? Terima kasih. Ada orang-orang yang kalau baca apapun itu mereka cuma sekedar membaca aja tapi nggak memaknai dari bacaan tersebut, mengenai hal tersebut gimana hukumnya di dalam Islam. Terima kasih. Terima kasih Safira. Aku mau menjawab yang pertama dulu ya, Handini. Handini tadi nanya tentang keaslian Al-Quran kan? Iya, kalau misalnya udah ditranslatekan gitu sih. Oke. Nah, dalam Al-Quran surat Al-Hijr ayat 9, Allah berfirman, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kami pula yang menjaganya. Nah, ayat ini memberikan jaminan tentang kesucian dan kemurnian Al-Quran selamanya hingga akhir zaman. Nah, cara kita sebagai umat muslim untuk turut menjaga keaslian Al-Quran dengan membaca, menghafal, memahami, dan menulis. Dan untuk yang translate, menurut aku dengan mentranslate selagi masih ada bahasa Arabnya itu nggak apa-apa, keasliannya masih terbukti gitu. Karena dalam mentranslate juga nggak bisa semena-mena gitu. Terima kasih Siti Najma Nadia atas jawabannya. Menjawab pertanyaan dari Dinda kalau nggak salah dia. Terkait tentang Mereka tuh sampai ngebakar itu Al-Quran, sampai menghina. kayak protes itu bagaimanapun kita yang percaya dan kita nggak percaya dan bisa kayak gitu Terima kasih. Dan ya, Jadi aku menjawab pertanyaan Najmul. Ya, Najmul. Dan kamu yang tentang menasehati. Oke. Dalam Islam itu ada pada menasehati. Pertama, niat untuk mengingatkan. Yang kedua, niat menasehati. Yang ketiga, memberikan nasihat. Yang keempat, menggunakan bahasa sopan dan tidak kasar. Yang kelima, menasehati sesuai ilmu dan kehendak yang dimiliki. Yang keenam, bersabar dalam menasehati. Jadi kalau misalnya mau nasihat orang, kita harus diam-diam dan banyak gitu. Biar kita kesannya nggak mempermalukan dia. Yang kedua, kalau kita mau nasihatin, itu harus pakai
saudara saudara Muslim sudah mengingatkan jangan berbicara. Kan kalau dari pedoman hidup kita kan sumber-sumber hukum Islam juga ada di situ. Cuman gimana tanggapan kalian kalau ada juga bangun dari dengan pikiran pendek, jadi langsung untuk memastikan Al-Quran itu butuh tafsir yang lebih dalam gitu, mengungkapkan opini-opini mengenai hukum kita gitu, kayak misalnya ngebitahin orang gitu. Maaf, ini suaranya jelas ya? Jelas tapi minta waktu dulu ya. Boleh, boleh. Terkait tentang penafsiran Al-Quran, orang bisa menafsirkan dari kita sendiri. Jadi kayak
warahmatullahi wabarakatuh. Coba ditampilkan pertanyaan-pertanyaannya. Mana pertanyaan yang masih belum terjawab atau bahkan masih masih ragu-ragu dan lain sebagainya. Silakan. Wakil kelompok. Bapak, yang tadi di HP boleh saya bacakan aja nggak? Sambil membacakan, Mas Randy coba share screen VTR yang ada di YouTube channel Agama Islam tentang Al-Quran sebagai pedoman hidup. Baiklah, sebentar dulu ya Pak. Saya Tinggal masuk ke YouTube channel MPK Agama Islam. Pak, itu Nadia udah share screen untuk pertanyaan-pertanyaan. Sudah bisa, Mas Randy? Linknya ketemu. kemudian
YouTube-nya sudah saya kirim ke WhatsApp siapapun anyone. Mohon update infonya sudah bagaimana? Atau yang lain? Izin saya menyampaikan saja ya Pak. Baik, terima kasih Andi. Ini maaf, suaranya nggak ada. Kalau kayak gini udah bisa menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup untuk mewujudkan kemaslahatan seluas-luasnya atas dasar iman kepada Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang menjadi misi dari Islam. Teman-teman mahasiswa, Al-Quran mempunyai posisi yang sangat penting sekali dalam kehidupan seorang muslim, dan inilah satu-satunya petunjuk yang difirmankan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seluruh manusia, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang meneliti tersebut secara berangsur-angsur melalui mereka sendiri. Jadi Al-Quran adalah firman Allah atau kalam Allah yang diturunkan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menjadi petunjuk bagi seluruh manusia dalam menjadi muslim atau seorang manusia yang memberikan ketunjukan hanya kepada Allah dengan hanya kepada kebaikan bersama. Sebagai pedoman hidup dalam Islam, maka Al-Quran mempunyai misi yang tidak berbeda dengan Islam. Yaitu menjadi rahmat bagi semesta dan bagaimana memberi petunjuk pada manusia untuk bisa menjadi seseorang yang bertakwa tidak hanya kepada sesama manusia, melainkan juga kepada sesama makhluk. Sejak awal, Al-Quran diturunkan oleh Allah untuk seluruh manusia
melalui masyarakat untuk seluruh belahan bumi dan untuk seluruh masa sampai hari kiamat melalui masa pewahyuan yaitu 11 sampai dengan 634 Masehi atau masa kerasulan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Al-Quran mempunyai pesan yang bersifat universal wilayah dan lintas tetapi pesan yang sama Al-Quran juga punya pesan yang kontekstual sesuai dengan kondisi masyarakat Arab waktu itu dan sesuai dengan tantangan zaman yang dihadapi oleh Rasulullah dan para sahabatnya ketika masa wahyu. Dengan demikian kita bisa melihat bahwa dalam Al-Quran juga mengandung pesan yang bersifat umum seperti tauhid, kemanusiaan, kebajikan, dan nilai kebajikan universal. Tapi itu Al-Quran juga mengandung pesan kontekstual seperti sistem untuk mewujudkan kemaslahatan seluas-luasnya. Karena itu ketika memahami setiap Al-Quran, kita mesti menyadari bahwa semua ayat Al-Quran itu dijiwai dengan prinsip tauhid dan kebajikan universal. Namun demikian, kita menyadari bahwa dalam 23 tahun masa pewahyuan, ada nilai-nilai kebajikan universal, tindakan-tindakan kemanusiaan yang bisa langsung sampai di tujuan akhir atau cita-cita tertinggi Islam, tetapi juga ada yang melalui target antara. Misalnya adalah ayat tentang peperangan. Tujuan akhir dari petunjuk Al-Quran itu adalah mewujudkan sistem kehidupan yang damai tanpa peperangan. Tetapi Rasulullah dengan para pengikutnya mengalami satu masa di mana mereka diperangi oleh pihak lain, sehingga tidak ada pilihan kecuali diam mati ataukah melawan sehingga ada harapan hidup. Maka ayat-ayat yang berkaitan dengan perang itu turun dalam kondisi darurat ketika mereka diperangi. Ini mesti dipahami sebagai target. Sehingga ketika kita hidup di masa yang berbeda, di tempat yang berbeda, dalam situasi damai,
maka ayat peperangan tidak lagi sebagai ayat yang perlu dipahami secara tekstual. Mengapa? Karena tujuan dari ayat perang ini adalah menjaga dan mewujudkan perdamaian. Begitu juga dengan ayat yang mengatur tentang perbudakan. Sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat atau masa pewahyuan itu berakhir, sistem perbudakan manusia itu masih ditemukan di Jazirah Arabia. Mengapa? Karena dalam 23 tahun masa pewahyuan, sistem perbudakan ini tidak bisa dihapuskan. Bagaimana ketika kita sekarang ini sudah hidup di masa dan tempat berbeda, lalu kita tidak punya sistem perbudakan dalam sistem sosial kita? Apakah kita melanggar Islam atau justru mewujudkan target akhir, tujuan akhir dari Islam, yaitu sistem sosial tanpa perbudakan? Maka jawabannya adalah justru sistem sosial tanpa perbudakan inilah yang sesuai dengan Islam, karena inilah sistem sosial yang sesuai dengan di mana penghambaan antar sesama makhluk itu tidak boleh bertentangan, tidak boleh bertentangan dengan penghambaan kepada Allah. Dan dalam sistem perbudakan selalu menghendaki ketaatan mutlak seorang budak pada pemiliknya, yang itu jelas bertentangan dengan tauhid. Maka ayat perbudakan, ayat tentang perang mesti difahami dan dijiwai dengan prinsip tauhid dan kebajikan yang bersifat universal. Dan kita mesti menyadari ada perbedaan antara Al-Quran dengan pemahaman kita atas Al-Quran. Al-Quran adalah firman Zat yang Maha Tahu dan Maha Benar. Maka semua informasi yang ada di dalam Al-Quran didasarkan pada pengetahuan yang tak terbatas dan pasti benar. Termasuk ayat-ayat yang memberi petunjuk tentang perbudakan maupun perang. Tetapi pemahaman kita atas Al-Quran adalah berasal dari manusia yang tidak satu pun maha tahu, tidak satu pun maha benar, pengetahuannya terbatas, bisa benar, bisa salah. Maka Al-Quran dan pemahaman kita atas Al-Quran itu sangat berbeda sekali. Mungkinkah apa yang kita pahami dari Al-Quran itu sesuai dengan kehendak Allah? Sangat mungkin sekali, tapi tidak selalu. Bagaimana cara kita memastikan pemahaman kita sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah? Salah satu ciri dari pemahaman terhadap Al-Quran yang valid adalah tidak bertentangan dengan misi Islam, di mana Al-Quran menjadi petunjuk, yaitu tauhid dan melahirkan kemaslahatan bersama seluas-luasnya. Maka jika ada pemahaman atas ayat Al-Quran, kemudian melahirkan kerusakan atau bahkan membahayakan, maka kita bisa menolak pemahaman atas Al-Quran seperti ini tanpa menolak Al-Qurannya. Sebab kita menyadari bahwa banyak sekali ayat Al-Quran yang memang sedang merespon problem real yang dihadapi oleh masyarakat Arab waktu itu, di mana ketika situasinya berubah, maka pemahaman ayat secara tekstual itu bisa melahirkan yang berbeda. Dan pemahaman manusia atas Al-Quran itu dipengaruhi oleh banyak hal.
Pertama adalah oleh latar belakang keilmuan. Ayat yang sama difahami oleh orang yang berbeda latar belakang keilmuannya bisa melahirkan kesimpulan yang berbeda. Misalnya ayat yang berbunyi وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ. Dan engkau melihat gunung dan menyangka bahwa gunung itu diam, padahal dia bergerak seperti bergeraknya awan. Bagi seseorang yang punya latar belakang sastra Arab misalnya, dia akan menggali aspek sastra dalam bahasa Arab yang digunakan oleh ayat ini. Mungkin bicara tentang kedudukan kalimat per kalimat, kata per kata, asal-usul kata, bagaimana unsur keindahan dalam menyampaikan sebuah pesan. Tapi ayat yang sama difahami oleh ahli tentang gunung, mungkin bahkan ketika dia tidak mengerti bahasa Arab dan hanya membaca terjemahnya, dia bisa menghubungkan makna dari ayat ini dengan beragam fakta teori tentang gunung. Macam-macam gunung, bagaimana karakter satu gunung dengan lainnya, bagaimana posisi gunung di bumi, bagaimana pengaruh gerakan aktif dari gunung terhadap benda-benda di sekitarnya. Jadi, ayat yang sama bisa melahirkan penafsiran kesimpulan yang berbeda karena latar belakang keilmuan yang berbeda. Begitu juga latar belakang politik dan ekonomi. Sangat mungkin ayat yang sama berbicara tentang ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Rasul, dan ketaatan kepada ulil amri atau pemegang urusan, pemegang wewenang atau otoritas. Bagi seseorang yang berada di lingkungan penguasa, menjadi bagian dari kekuasaan, sangat mungkin ayat ini bermakna ketundukan kepada penguasa. Tetapi bagi mereka yang mengambil atau menjadi oposisi dari penguasa, sangat mungkin akan menekankan pentingnya pembatasan ketaatan kepada ulil amri untuk tidak bertentangan kepada ketaatan manusia pada Allah dan Rasul-Nya. Jadi penekanan pesan itu bisa berbeda antara satu orang dengan orang lain karena latar belakang politik ekonomi yang juga berbeda. Dan faktor lainnya juga sangat menentukan adalah jenis kelamin atau gender dari orang yang memahami Al-Quran. Misalnya petunjuk dalam Al-Quran tentang pengalaman yang hanya dimiliki oleh perempuan, seperti ayat tentang menstruasi, ayat tentang hamil, melahirkan, dan menyusui, di mana pengalaman itu hanya dimiliki oleh perempuan, sangat mungkin akan dijelaskan secara berbeda oleh laki-laki yang tidak mengalaminya dengan oleh perempuan yang mengalaminya. Perempuan bisa menjelaskan ayat tersebut dihubungkan dengan pengalaman mereka ketika menstruasi, hamil, melahirkan, dan menyusui. Pengalaman pribadi. Bagaimana pengalaman itu bisa menimbulkan rasa sakit atau ada, bahkan sakit yang berlipat-lipat atau wahnan ala wahmin. Sehingga pesan utama dari ayat tentang hal ini adalah bagaimana membangun sikap empati kepada rasa sakit yang dialami oleh seorang perempuan. Dan ayat yang sama bisa tidak dijelaskan dengan pesan seperti ini kalau yang dijelaskan tidak mengalami. Dan masih banyak lagi faktor yang menentukan
pemahaman seseorang atas Al-Quran. Termasuk bagaimana cara seseorang memilih ayat Al-Quran, menentukan apakah sebuah ayat akan dikutip secara lengkap ataukah secara terpotong. Kalau terpotong, maka potongan yang manakah yang akan diambil itu akan menentukan kesimpulan seseorang atas sebuah ayat atau sesuatu dalam perspektif Al-Quran. Dan yang harus disadari adalah berapapun yang kita kutip dari ayat Al-Quran, ketika mendiskusikan sesuatu, menggunakan Al-Quran sebagai perspektif untuk melihat sesuatu, maka ayat yang dipertimbangkan itu pada umumnya jauh lebih sedikit dari ayat yang tidak dikutip. Misalnya membuat sebuah disertasi, 40 ayat diangkat. Sedangkan jumlah ayat Al-Quran itu sekitar 6.234 ayat, maka kita bisa melihat dengan mengutip 40 ayat, itu artinya ada 6.200 ya, atau 6.190-an ayat yang tidak dikutip. Maka bukan soal memilihnya, tetapi dampak dari cara memilih itu menentukan sikap kita dalam perspektif Al-Quran. Maka apapun yang dikatakan orang tentang Al-Quran, itu sesungguhnya adalah Al-Quran dalam pemahaman seseorang. Karena itu Al-Quran pasti benar, kebenarannya bersifat mutlak dan universal. Namun pemahaman manusia atas Al-Quran itu tidak bersifat mutlak dan universal. Kita bisa sangat mungkin mengkritik pemahaman seseorang atas Al-Quran tanpa harus mengkritik Al-Qurannya. Karena itu teman-teman sekalian, yang harus kita pegang dalam prinsip memahami Al-Quran atau mendengar, menilai pemahaman seseorang atas Al-Quran adalah dia tidak bertentangan dengan visi Al-Quran untuk mewujudkan kemaslahatan yang dirumuskan oleh para ulama, antara lain menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga kehormatan, menjaga keturunan, dan menjaga harta, lalu berkembang juga dengan menjaga rasa aman dan keselamatan, dan juga menjaga tanah air atau hifdzul watan. Demikianlah pengantar hari ini. Mudah-mudahan bisa menjadi bahan yang sangat signifikan untuk mendiskusikannya secara lebih lanjut. Selamat berdiskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang masih menjelaskan ini yang ditanyakan, kalau ada yang belum paham. Lalu bagaimana lalu apa yang harus kita ikuti penafsiran yang Baik, pertanyaannya bagus. Silahkan yang lain.
mulai kayak ustadz atau gimana itu gimana caranya kita bisa ikut berkontribusi gitu loh, Pak, walaupun kita di orang. Ya, bagus, baik. Pertanyaannya. Boleh, yang lain? Ya, sekalian jawab. Kalau tidak ada, saya langsung jawab. Ya, pertanyaan pertama. Jadi, bagaimana kalau misalkan Al-Quran itu dipahami berbagai sudut pandangnya? Al-Quran dipahami dari berbagai sudut pandang mufasir. Teman-teman sekalian, inilah pentingnya belajar Al-Quran lebih dalam. Saya akan memulai, kita akan belajar Al-Quran dari mulai kata per kata, alif, ba, ta, sa, dan seterusnya. Kelancaran, dilancarkan dari mulai tajwid, kemudian terus tahsin, perbaikan, sampai dengan murotal. Lebih baik lagi, lebih advance lagi, naik kepada pemahaman mengerti arti kata. Nah, mengerti arti kata ini perlu ilmu pendukung lainnya, ilmu tata bahasa Arab. Al-Quran mutlak, bahasanya bahasa Arab, bisa dirubah oleh berbagai bahasa di belahan dunia, bahkan budaya. Tapi kapasitas kita hari ini itu belum sampai kepada mufasir. Berat, fasilitas alatnya berat. Ya, pertama kedua saja mungkin kita nggak bisa. Artinya ya apa 30 juz, kemudian menguasai bahasa Arab dari segi seluruhnya linguistik itu. Karena jangan sekali-kali kita nggak bisa bahasa Arab dengan baik, harus bahan makna, bahan kata itu. Contoh ya, ada bahasa Arab ada bisa artinya makan, ada bisa artinya makom, ya. Ya. Ayat itu sama, ada mata, mata itu ainun, mata ainul mata air, dan sejenisnya. Jadi mutaradif, lafaz-lafaz mutaradif. Selanjutnya posisi kita ini bagaimana komparasinya dengan pertanyaan kedua. Posisi kita itu tiba followers, pengikut ulama-ulama terdahulu dari mulai ulama klasik, pertengahan, kontemporer.
hebat-hebat. Ulama tafsir, bahkan yang masih hidup, menurut saya yang memiliki kapasitas antara lain adalah Profesor Dr. Buya Shihab. Tahu siapa dia? Apakah tahu Profesor Dr. Buya Shihab? Ayahnya Najwa, ayahnya Najwa Shihab. Nah, singkatnya itu adalah tafsir bahasa Indonesia. Tafsir interpretasi tiap ayat per ayat itu enak sekali. Buat saya yang sahabat akademisi sangat paham daripada paham ya, mendengarkan atau menerima informasi terkait penafsiran Al-Quran dari orang lain yang bukan guru langsung bisa jadi dimasakan ini. Wah, ini saya nggak sebut tapi banyak ya yang menafsirkan saya saja yang dulu S3 doktoral itu mengambil ilmu Al-Quran dan tafsir itu bertanya sama menafsirkan apa membuka kitab-kitab tafsir yang disebutkan tadi. Ada yang baru mondok 40 hari ya, baru belajar agama 40 hari, sudah berani tampil di podium, bahkan streaming, bikin official YouTube, medsos sendiri. Hati-hati ya, teman-teman sekalian, di zaman karena sudah banyak fitnahnya, mengambil ilmu pun sama. Yang penting buat kalian, ilmuwan itu mata-mata, tanda ilmunya harus jelas, harus jelas. Jangan sampai mahasiswa-mahasiswa UI mengutip sumbernya yang tidak otoritatif, nggak valid itu. Ya, banyak kalangan-kalangan menyisipkan pemikiran yang bukan wasatiyah, yang bukan moderat, yang bukan pertengahan. Ya, bahasa saya hati-hatinya seperti itu. Bagaimana sekarang? Kalau Anda sekarang di VIA, itu administrasi, bukan memberikan sambutan administrasi dan lain sebagainya, memberikan pesan. Anda di dalam PAU itu mengirimkan link itu adalah linknya yang punyanya yang dikelola oleh timnya, bawahnya Najwa Shihab berikut dengan ayahnya, karena di situ ada kajian ayahnya Profesor Buya Shihab. Nanti kalian bisa update kemudian Al-Quran berikut dengan terjemahannya. Kalian bisa update yang pokok tafsir Al-Misbah ya. Jadi ada yang tanya bagaimana kita yang tafsir Al-Misbah ya. Apakah betul percaya kayak gitu, nggak usah takut mengimbangi itu peran kita di mana, posisi kita di mana, yaitu baca saja ya. Baca ya Quran dari ayat ke ayat, terus seperti apa lebih sistematis sudah sistematis sudah bisa di dalam aplikasi atau di Play Store. Saya harap bagus bagus sudah, saya tidak khawatir, saya tidak khawatir memberikan website atau memberikan aplikasi pesan itu, karena Al-Quran isinya pesan dan pesan. Saya tidak khawatir karena isinya itu sudah sangat wasatiyah banget. Bahkan saya
dari saya 15 orang ini saya sangat wajibkan supaya mendownload. Kalau membutuhkan nanti ada Get Pro untuk sumbangan biasanya donasi ya, donasi aplikasi tafsir. Nanti kalian menjadi profesional, menjadi profesional yang baik, menjadi profesional yang menjadi ahli ilmu administrasi yang Quran yang berasaskan berlandaskan Quran. Itu kan luar biasa ke depan. Generasi Quran itu bertebaran di mana-mana. Ini yang dilakukan untuk menyelamatkan bangsa dan negara. Pikiran kita harus ke depan. Pikirannya ke depan. Ke depan pikiran bangsa itu ya di tangan kita semua. Ada di tangan di pundak. Baik, itu saja jawaban saya. Mudah-mudahan bisa menjawab. Terima kasih banyak. Sama-sama. Saya akan absen dulu. Wah, lagi kalian jurusannya administrasi fiskal ya. Ke depan yang memajukan Quran jangan Syifa Zahra. Siti Najmah, Hadir, Pak. Anes, Hadir, Pak. Tania, Hadir, Pak. Muhammad Hadi, Hadir, Pak. Yasmin, Hadir, Pak. Samira Ramadini, Hadir, Pak. Faiza Safinatun Naza, Hadir, Pak. Najmul Ikrimah, Hadir, Pak. Salsa Husnun, Hadir, Pak. Anadia, Hadir, Pak. Dinda, Hadir, Pak. ya, Samira Rosa, Hadir, Pak. Andi Kusuma Nurul, Hadir, Pak. Lydia Najwa Zahira, Hadir, Pak. Faiza Khairunisa, Hadir, Pak. Nadira Kaisa. Hadir, Pak. Alhamdulillah hadir semua. Mudah-mudahan pertemuan ini ada guna dan manfaatnya. Kita sebelum akhiri, saya jaga-jaga kepada kalian. Lihat, cek di Classroom apakah ada LTM. Kalaupun tidak ada LTM, tetap saja nanti Classroom kadang suka Mas ya. Biasanya suka ada LTM di Mas. LTM-nya materi hari ini dari mulai VR dan yang dipresentasikan. Kalaupun Mas tidak muncul, nanti akan saya buka room di Classroom. Ya. Karena yang di Mas waktunya suka mepet. Jadi belum match antara para dosen dan sistem Mas. Karena terpusat. Gitu. Nanti video hasil reportnya dikirim ke saya linknya. Pak, ini bertanya, bagian Mars 2, tadi saya lihat ada resume kajian keislaman di Masjid UI, itu bagaimana ya Pak?
Iya, nanti saya infokan ada infonya, ada broadcastnya. Baik, terima kasih. Ada broadcastnya. Kajiannya malam ya, jam 9 ya? Jam 19. Jam berapa? Kalau deadline pengumpulan tugas tanggal 19 jam 12 malam, Pak. Kalau kajiannya belum, Pak. Ya, baik. Ya. Intinya teman-teman begini, kita menyesuaikan aja yang di emas ya. Menyesuaikan yang di emas. Kalau bisa di save betul itu di dalam komputernya masing-masing. Misalkan tugas LTM maupun resume, tugas pertemuan 1, tugas pertemuan 2, tugas pertemuan 3. Jadi folder sendiri-sendiri. Bikin folder sampai dengan 13 bahkan sampai 14 folder lah. 13 sampai 14 folder dari mulai pertemuan 1, 2, 3 sampai dengan ke 13 atau 14. Karena apa? Karena agar nanti terjadi misunderstanding, kalian filenya sudah siap. Filenya sudah siap, tinggal dikirim saja. Itu minimal masing-masing individu sudah mulai menyiapkan file-filenya. Jangan sampai tercecer. Ya. Ini saya percaya orang jurusan ilmu administrasi rapih. Ya. Dan ketua serta wakil mohon membackup data-data dari teman-teman. Kalau bisa itu tiap pertemuan kalian bikin room sendiri atau bikin apa ya, semacam terserah satu saja, ketua dan wakil. Intinya tiap pertemuan itu berikut dengan LTM dan materi itu dikumpulkan di ketua dan wakil. Nanti sebelum UTS saya akan mengecek, saya akan meminta materi semuanya. Faiza, Mbak Faiza ya. Baik. Ada lagi yang ditanyakan? Kita akhiri pertemuan ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walakum minkum, mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.